Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Sahabat Ruang PC yang terkasih, Jalan Salib merupakan tradisi tua dalam gereja Katolik. Sebuah devosi yang lahir dalam gereja, devosi yang membawa orang kepada rahmat Allah, di mana kita menghayati sengsara Yesus yang memikul salib demi menebus dosa manusia, menerima hiknaan dan siksaan fisik, wafat di kayu salib, dan akhirnya bangkit pada hari ketiga. Sekitar abad keempat, sudah ada kebiasaan di mana orang-orang Kristen Eropa melakukan perjalanan ke Timur Tengah, melakukan perziarahan ke Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem untuk berdoa dan merenungkan sengsara Yesus yang kita kenal dengan Via Dolorosa. Ada pula sebuah tradisi mengatakan, setelah wafat Yesus Kristus, Bunda Maria kembali mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya, mulai pengadilan hingga Bukit Golgota. Ada seorang imam, konfesor, teolog, dan sejarawan, Santo Jerome atau Hieronymus, menyebutkan ada banyak peziarah yang mengunjungi tempat-tempat kudus di Yerusalem pada zamannya. Dari situlah kita mengetahui bahwa sejak awal telah berkembang sebuah tradisi doa dengan merenungkan sengsara Kristus yang kita kenal sekarang sebagai Jalan Salib. Pada tahun 1342, Paus Clemens ke-6 mengeluarkan Gracia Agimus dan juga Nuver Carissima yang menjadikan para Fransiskan sebagai penjaga resmi tempat suci Kristen di Yerusalem dan beberapa tempat suci di Timur Tengah lainnya. Sejak saat itulah tradisi Jalan Salib berkembang dan dikenal secara meluas. Setelah itu dikenal juga beberapa versi Jalan Salib, seperti yang ditetapkan oleh Alvarez yang terberkati tahun 1420 atau Estiotia dan Emmerich tahun 1465 dan Ketzel. Salah satu santo yang paling dikenal sebagai pewarta devosi Jalan Salib adalah Santo Leonardus dari Porto Mauricio tahun 1676 sampai 1751. Para paus juga menganjurkan devosi Jalan Salib, karena ini merupakan cara yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Para paus yang menganjurkan Jalan Salib adalah Paus Innocentius ke-11 1686, Paus Innocentius ke-12 tahun 1694, Paus Benedictus ke-13 1726, Paus Clemens ke-12 tahun 1731, dan Paus Benedictus ke-14 tahun 1742. Dari semua orang kudus dalam gereja, Santo Leonardus dari Porto Mauricio dikenal sebagai pewarta khusus Jalan Salib. Ia adalah seorang Italia yang hidup dari tahun 1676 sampai 1751. Sebagai seorang imam Fransiskan, Santo Leonardus berkhotbah tentang devosi Jalan Salib dalam misinya selama 43 tahun dan membangun stasi Jalan Salib di sekitar 571 tempat di Italia, termasuk di Kolosium Roma. Sahabat Ruang PC, ada pertanyaan, mengapa Jalan Salib? Mari kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 1674. Bunyinya, katekese tidak boleh hanya memperhatikan liturgi sakramental dan sakramentali,
tetapi juga bentuk-bentuk kesalahan umat beriman dan religiositas rakyat. Semangat religius umat Kristen sejak dulu kala telah dinyatakan dalam pelbagai bentuk kesalahan yang menyertai kehidupan gereja seperti penghormatan relikui, kunjungan tempat-tempat kudus, ziarah dan prosesi, jalan salib, tarian-tarian religius, rosario, dan medali. Devosi jalan salib bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk olah kesalehan umat yang dalam rangka penghayatan iman, terutama di masa Prapaskah. Kita dibawa kepada suasana batin di mana kita bisa terhubung langsung kepada sengsara Kristus, sehingga membuat kita cukup peka dan mampu melihat hidup kita sendiri dan akhirnya mengkoreksinya sebagai sili untuk salib kita yang telah dipikul oleh Yesus. Yang berikut menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2669, doa gereja menghormati dan memuja hati Yesus, sama seperti ia menyerukan namanya yang kudus. Gereja menyembah sabda yang sudah menjadi manusia dan hatinya yang karena cinta kasihnya kepada manusia, membiarkan diri ditembus oleh dosa-dosa kita. Doa Kristen mengikuti penebus dengan rela dalam jalan salib. Perhentian-perhentian mulai dari balai pengadilan sampai ke Golgota dan sampai ke makam, melukiskan jalan Yesus yang telah menebus dunia dengan salibnya yang kudus. Sahabat Ruang PC, setiap perhentian jalan salib, kita melakukan refleksi terhadap hidup kita. Narasi-narasi yang disajikan membantu kita membuka pikiran dan hati kita kepada sengsara Kristus, merenungkan sengsara Tuhan dengan melihat dosa-dosa kita dan menyesalinya. Dalam setiap perhentian jalan salib juga kita mau berdoa, memohon kepada Bapa supaya kita selalu dikuatkan dan diteguhkan, kepada Sang Putra supaya kita tetap setia memikul salib kita, kepada Roh Kudus supaya kita selalu diberi semangat dalam mengamalkan sabda Allah. Sahabat Ruang PC, semoga dengan setia mengikuti devosi jalan salib yang nanti pada akhirnya akan membantu kita semakin dekat kepada hati kudus Yesus, yang dengan kedekatan itu akan membantu kita menjadi manusia yang lebih mampu melakukan pertobatan dan semakin peka terhadap kasih Allah kepada kita, terutama ikut merasakan sengsara Kristus jalan-jalan salib sebagai sili kita terhadap dosa-dosa kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kalau para sahabat merasa diberkati dengan materi ini, maka silakan dikasih like dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa dibagi-bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan di media sosial Anda. Sampai jumpa lagi. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.